Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kenalkan nama saya Bagas Al-Rasid dengan NIM 01033282429096 dari Prodi Akuntansi Universitas Sriwijaya. Kali ini saya ingin menjawab soal nomor 1, yaitu berkenaan dengan teori konsumsi, yang mana fokus utamanya adalah di mana menentukan kepuasan maksimal suatu individu dalam memilih barang X dan barang Y. Pertama-tama, sebelum menjawab soal tersebut, saya ingin menyampaikan apa itu ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pelaku ekonomi yang berusaha memenuhi kebutuhannya di tengah sumber daya yang terbatas, yang mana dia juga ingin mencapai kepuasan maksimal. Oke, untuk menentukan kepuasan maksimal suatu individu, kita memerlukan dua kurva, yaitu kurva anggaran alias budget line dan juga kurva indifferent. Pertama-tama, saya akan membahas tentang kurva budget line. Jadi, kurva budget line adalah kurva yang menggambarkan keadaan anggaran suatu individu untuk membeli kuantitas barang X dan barang Y. Jika digambarkan, grafiknya akan seperti ini. Di sini ada kuantitas barang X dan di sini ada kuantiti barang Y. Oke, dan garis ini adalah penggambaran dari anggaran suatu individu tersebut. Oke, biar mudah, kita misalkan saja barang X ini adalah baju, kita misalkan. Dan ini kita misalkan sepatu. Jadi, jika suatu individu tersebut memaksimalkan dananya untuk membeli baju, maka kita misalkan hanya mendapat 5 baju. Dan dia jika hanya memaksimalkan untuk membeli sepatu, maka dia hanya mendapatkan misalkan 3 sepatu. Oke, bagaimana jika dia ingin membeli keduanya? Maka kita bisa misalkan kembali di sini. Maka dia bisa membeli 3 baju dan 1 sepatu. Bagaimana jika dia ingin membeli 2 sepatu? Maka dua sepatu, maka dia harus mengorbankan kuantitas dari barang X alias baju tersebut. Misalnya di sini dia hanya mendapatkan 2 baju jika dia membeli 1 sepatu. Oke, jadi kurva ini bergeser ke kanan dan ke kiri. Jika dia bergeser ke kanan seperti ini, di sini saya namakan sebagai budget line 1, maka bisa dipastikan pendapatan suatu individu ini naik, atau bisa juga harga dari barang X dan Y sama-sama turun. Dengan begitu, maka suatu individu ini dapat membeli lebih daripada kurva yang pertama barangnya. Misalkan tadi di sini kuantiti barang baju itu cuma bisa dibeli 5 maksimalnya, maka kalau pendapatnya naik, dia bisa saja membeli 7 atau seterusnya jika makin ke kanan makin naik. Dan jika dia sebelumnya hanya bisa membeli maksimal 3 sepatu, maka dia bisa membeli sekarang 5 atau 6, tergantung dari budget line. Terus bagaimana jika ke kiri? Saya namakan ini sebagai budget line 2. Maka bisa dipastikan pendapatan dia itu menurun, atau harga barang X dan barang Y sama-sama naik.
maka kuantitas barang X dengan barang Y yang dia beli sebelumnya dari misalkan 5 di sini, maka dia akan menurun kuantitinya karena dia tidak mampu membeli barang seperti yang tadi. Maka di sini 5, kita misalkan di sini 3, jangan 3, maksudnya 4. Terus dia dari sebelumnya bisa membeli 3, sekarang jadi 2 saja. Makin ke kiri, makin sedikit barang yang bisa dia beli. Kayak misalkan di sini ada lagi dia makin kiri, dia sekarang hanya bisa membeli baju 3 biji dan 1 sepatu saja. Atau ke kiri lagi, dia hanya bisa membeli 2 baju dan mungkin dia tidak bisa beli sepatu. Oke. Dan bagaimana jika hanya satu barang saja yang harganya naik? Misalkan harga bajunya naik. Oke, saya gambarkan dulu kurva normalnya. Nah, di sini ya. Misalkan harga bajunya naik, maka kurvanya akan kuantitas barang X ya, yang dapat dia beli itu menurun. Sedangkan sepatu tetap karena harganya juga tetap. Akan seperti ini. Oke. Ini perubahan karena barang X alias bajunya harganya naik. Saya sebut sini BL 3. Terus gimana jika harga bajunya itu turun? Maka dia dapat membeli banyak kuantitas barang X lebih daripada 7 maksudnya. Begini. Lalu bagaimana jika harga sepatunya yang naik? Maka kuantitas barang sepatu ini akan menurun, sedangkan bajunya tetap seperti ini. Oke, saya namakan dulu, jadi lupa. Di sini BL4, di sini BL5. Bagaimana jika harga sepatu itu turun? Maka dia dapat membeli lebih dari 3 sepatu. Oke, ini adalah gambaran dari kurva budget line alias kurva anggaran. Sekarang kita bergerak menuju kurva indifferent. Jadi kurva indifferent adalah kurva yang menggambarkan kepuasan suatu individu terhadap kuantitas barang X dan barang Y. Jika tadi itu menggambarkan anggaran, sekarang kita menggambarkan kepuasan konsumen terhadap barang tersebut. Sekarang kurvanya bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi, ini juga menggambarkan kuantitas. Misalkan orangnya membeli 5 baju, maka kepuasannya ada berada di tingkat sini. Jika dia hanya membeli 2 baju, maksud saya 2 sepatu, maka kepuasannya ada berada di sini. Jika dia ingin kepuasan maksimal, maka seharusnya dia ada di titik sini. Yaitu di sini adalah 4 baju dan 1 sepatu. Sama seperti budget line tadi. Jika kurva ini bergerak ke kanan, alias semakin ke kanan, maka dia akan makin puas. Kita lihat di sini adalah indifferent curve IC1. Tapi dalam hal ini itu seperti kayak selera, populasi, ekspektasi itu diabaikan, alias kita anggap tetap. Dan bagaimana jika dia ke bawah?
berarti dia makin tidak puas terhadap suatu barang tersebut. Tersebut di sini IC2. Oke. Dia sudah mempelajari tentang garis anggaran dan juga garis indifferent. Sekarang untuk menentukan kepuasan maksimal, kita bisa menggunakan dua grafik tersebut sehingga kita dapat mencari titik maksimal kepuasannya. Oke. Kita misalkan lagi garis anggaran di sini. Terus di sini saya akan memberikan banyak garis indifferent, kurva indifferent, supaya kita tahu titik mana yang paling optimal untuk dipilih oleh konsumen tersebut. Misalnya di sini ada IC1, terus juga ada IC2, ada juga IC3, dan juga mungkin di sini IC4. Oke, titik yang paling optimal untuk dipilih suatu individu itu untuk mencapai kepuasan maksimal adalah di titik sini. Kenapa bukan di IC1, di IC3 dan IC4? Jawabannya adalah kenapa bukan di IC1? Karena ini berada di luar garis anggaran kita, alias ini tidak dapat dicapai oleh suatu individu tersebut. Karena budgetnya sekian, tapi dia ingin sekian, maka dia tidak rasional. Terus kenapa tidak di IC3? Karena garis ini belum maksimal kepuasannya. Dia anggarannya ada banyak di atas sini, tapi dia hanya di sini, maka dia akan kurang puas terhadap produknya. Kenapa bukan di IC4? Karena ini hanya sepatu yang banyak, sedangkan bajunya cuma 3. Jadi titik minimum yang paling adalah di sini, di IC2. Oke, jadi dalam menentukan kepuasan maksimal ini mempunyai matematikanya juga. Yaitu kita misalkan ada pendapatnya sekian, terus harga barang X-nya sekian, harga barangnya sekian. Itu kita dapat tentukan dengan rumus BL atau anggaran orang tersebut dikali harga barang X dikali X ditambah harga barang Y dikali Y. Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, kita misalkan di sini suatu individu tersebut mempunyai pendapatan sebesar 1.000. Jadi budget lainnya adalah 1.000. Lalu harga barang X itu adalah 200 dan harga barang Y adalah 150. Maka dia tinggal menentukan aja nilai BL, PX dan PY-nya terhadap suatu rumus ini. Jadi di sini BL 1.000 jadi kita tulis 1.000 sama dengan PX-nya PS kali X jadi 200X dan juga PY-nya berarti 150. Oke. Pertama-tama kita perlu menentukan bagaimana jika dia memilih maksimal barang X saja, barangnya yang kita abaikan. Itu bisa kita dapatkan dengan cara Y-nya kita kalikan 0. Jadi hanya bisa 1.000 sama dengan 200X. Tidak terlalu luas, jadi hasilnya 5. Jadi di sini X alias bajunya itu maksimal 5.
sini kita misalkan. Lalu kita Y-nya kita cari poin barang Y maksimal yang dapat kita miliki, yaitu X-nya kita temukan 0. Jadi 150 dibagi 150 hasilnya itu 6,66. Oke, saya hapus dulu terlebih dahulu supaya grafik tidak mengganggu. Berarti seperti ini jadi 5 dan 6, IC-nya tentu saja di tengah-tengah ya. Ada di sini. Kita mencari titik ini. Caranya adalah kita mencari nilai yang substitusi X dan Y-nya sama dengan 1000. Maka jika kita analisis, X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4. Bisa kita cek di sini. 1000 sama dengan 200 kali 2 plus 150 kali 4. 1000 sama dengan 400 ditambah 600. 1000 sama dengan 1000. Berarti nilai kita sudah benar. Jadi, jika suatu individu tersebut ingin mendapatkan kepuasan maksimal, maka ia perlu membeli barang X sebanyak 2 barang, dan juga dia perlu membeli barang Y sebanyak 4 barang. Maka dari itu dia akan memperoleh kepuasan maksimal. Lalu bagaimana jika salah satu barang harganya naik? Misalkan di sini barang X alias baju itu naik menjadi 300 dan semulanya 200. Maka seperti tadi, untuk mencari X-nya kita perlu dikalikan 0 Y-nya, jadi 1000 bagi 300. Hasilnya adalah 3,44. Grafiknya akan seperti ini. Oke. Di barang X akan menurun dan barang Y akan tetap. Kita bisa ngasih lagi di sini 300. Terus kita mencari X-nya yang mendapati 300 di sini. Maka kita misalkan di sini 100, berarti di sini adalah 1,5. Berarti titik indiferentnya yang baru adalah 1,5. Di sini inilah 1,5. Lalu bagaimana jika harganya naik kembali di titik X ini, yaitu menjadi 400? Kita misalkan kembali. Oke, bagaimana jika 400 harganya sekarang? Maka ini masih sama seperti tadi, kita X-nya mencari titik sini, itu dengan cara 90 nya kita dikalikan 0, jadi 1000 bagi 400, hasilnya 2,5 di sini. 2,5 harganya seperti ini sama. Lalu kita mencari nilai X-nya yang dikali substitusi, hasilnya akan sama dengan 1000. Maka hasilnya adalah 1 ya di sini. 400, 1000, 900. Oke. Jadi di sini adalah 1 di sini. Dan different curve-nya adalah di sini. Oke. Kita bisa lihat di sini di IC 1, IC 2, dan IC 3 terpengaruh oleh naiknya salah satu harga barang di sini. Itu kita bisa lihat di sini adalah X yang tadinya harganya 200, 300, dan akhirnya 400.
berarti kecepatan maksimal pun juga berubah di sini. Yang mana kuantitas permintaan juga akan berubah. Jika digambarkan, maka akan seperti ini. Di sini ada 4, lalu di sini ada 2, ada juga 1,5 dan juga 1 di sini. Oke, jadi inilah penurunan dari kurva permintaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan terima kasih.